Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Suseno, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung dari jurusan Teknik Industri, akan mempresentasikan proses bisnis dan flow map penjualan parfum pada usaha yang saya buat. Untuk latar belakang, saya memilih usaha parfum. Pertama, jelaskan parfum yaitu suatu produk yang bisa membuat pakaian kita wangi yang kita selalu memakainya setiap hari. Parfum juga sekarang yaitu produk yang sudah tidak asing lagi ya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi saat ini aroma parfum yang ditawarkan sudah semakin beragam, baik yang dikhususkan untuk pria, wanita, ataupun untuk keduanya. Sekarang terutama kebanyakan anak muda seperti pelajar, mahasiswa, atau para pekerja yang selalu ingin tampil segar telah menganggap parfum sebagai salah satu kebutuhan yang harus dimiliki. Alasan lain saya juga mempertimbangkan membuat usaha ini karena cukup sederhana dan dapat dikembangkan oleh mahasiswa seperti saya. Untuk selanjutnya yaitu SWOT dari warung parfum. Yang pertama S, strength atau kekuatan. Poin pertama dari kekuatan yaitu banyak disukai oleh masyarakat, jelas ya. Karena tidak heran lagi parfum menjadi pilihan masyarakat dikarenakan aroma parfum yang wangi membuat nyaman masyarakat yang menggunakannya, termasuk orang-orang yang di sekitarnya yang dekat dengan penggunanya gitu. Jadi merasa nyaman. Yang keduanya bahan baku mudah didapatkan. Karena kita tinggal di negara Indonesia dengan banyaknya tanaman-tanaman yang tumbuh di mana-mana, tanaman-tanaman tersebut bisa dijadikan bahan baku untuk pembuatan parfum. Makanya menjadi kekuatan untuk memilih usaha parfum. Yang ketiga, harga produknya murah atau terjangkau sehingga banyak diminati oleh seluruh masyarakat karena sudah tadi dijelaskan ya pada latar belakang bahwa parfum itu salah satu kebutuhan. Jadi masyarakat yang membutuhkan pun tidak terlalu berat dengan mengeluarkan uang demi memberi parfum tersebut karena harganya cukup murah, bisa terjangkau. Yang keduanya weakness atau kelemahan. Kelemahan dari parfum yaitu pertama produk mudah ditiru ya. Maksudnya karena parfum banyak diminati oleh masyarakat sehingga ada sebagian orang yang tidak ingin berinovasi untuk membuat parfum yang baru. Jadi meniru produk yang ada, termasuk nanti mungkin meniru parfum yang ada di warung parfum mungkin ya. Yang keduanya yaitu kemasan yang kurang menarik. Karena bentuk kemasannya hanya itu saja. Kalau tidak botol ya kaleng seperti biasa lah yang berbentuk bulat atau kotak. Jadi kemasannya kurang menarik bagi masyarakat. Lanjut dengan yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama, pemasarannya luas. Karena peminatnya banyak, maka pemasaran pun luas untuk dipasarkan seperti di supermarket, di pasar tradisional maupun di toko-toko, khususnya di toko baju muslim ya. Yang selalu ada gitu parfum di situ di toko baju muslim ya. Yang botolnya kecil-kecil atau ya yang besar-besar macam-macam sih. Atau di tempat lainnya. Pemasaran luas itu tuh, opportunity, peluangnya. Yang kedua, produk disukai semua kalangan. Jelas ya masyarakat pasti menyukai parfum karena wangi. Yang ketiganya potensi cadangan bibitnya banyak. Potensi cadangan bibitnya banyak ya jelas kita hidup di Indonesia pasti banyak bibit-bibit untuk pembuatan parfum seperti tanaman-tanaman yang wangi, lavender atau coklat atau mawar atau melati ya dan lain-lain. Yang keempatnya yaitu threat atau ancaman. Yang pertama, banyaknya pesaing yang lebih ternama. Banyaknya pesaing yang lebih ternama yang menjadikan sebagai usaha yang pemula ya disaingi oleh pengusaha parfum yang terdahulu yang sudah diminati banyak masyarakat. Tapi jangan kecil hati karena kita udah berusaha, udah membuat usaha bisnis sendiri,
Pasti kalau kitanya banyak berdoa juga, usahanya benar-benar, ikhtiarnya benar-benar, maka rezeki pun ya gak akan tertukar gitu, meskipun ada pesaing. Yang keduanya yaitu konsumen bosan dengan varian itu saja. Maksudnya yaitu kalah saing dengan yang berinovasi baru gitu. Yang berinovasi baru itu aroma-aromanya yang baru, yang sehingga masyarakat menyukai yang baru itu. Makanya konsumen bosan dengan varian itu saja. Lanjut dengan peluang penjualan di warung parfum. Setelah kita mengetahui strength, weakness, opportunity, dan threat, kita masuk ke peluang penjualannya, yaitu ada 3 entitas. Yang pertama pelanggan, penjual, dan pemilik. Di mana data berasal dari penjual, ada data penjualan, lanjut dengan data penjualan tersebut dikasihkan ke pelanggan, kemudian pelanggan meng-ACC, kemudian data yang di ACC bergerak ke penjual. Nah, di situ tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan dalam data, dalam dokumennya tetap namanya data yang di ACC, tetap data yang di ACC, di pelanggan data yang di ACC, di penjual data yang di ACC. Setelah itu masuk ke input data, karena ini menggunakan sistem komputer atau computerized process, maka silindernya berbentuk seperti tabung. Setelah itu kemudian cek ketersediaan barang, apakah barangnya ada atau tidak. Kalaupun tidak ada, maka butuh koreksi barang. Yang pelanggan pesan itu harus dikoreksi karena barangnya tidak tersedia. Setelah dikoreksi, setelah dikoreksi ya dari awal kembali, dari data penjualan, lanjut dengan ACC, lanjut dengan input. Dari input masuk ke cek ketersediaan barang. Kalau ada, maka masuk ke pembayaran. Pelanggan misalkan mesen tapi mesen rasa mawar, maka ada di ketersediaan barangnya, maka masuk ke pembayaran. Pembayaran proses lah, simbolnya seperti itu, namanya pembayaran proses, maka simbolnya seperti itu. Setelah pembayaran, pembuatan nota dan laporan. Nah, pembuatan nota dan laporan, di situ ada database warung parfum, yaitu seperti pembukuan ya, tapi pembukuannya secara komputerisasi. Setelah membuat nota dan laporan, maka dibuatkanlah nota penjualan juga laporan penjualan parfum. Yang nota penjualan itu ada 2, yang pertama untuk pelanggan, yang keduanya untuk penjual sebagai dokumen, sebagai pembukuan lah. Lanjut dengan di bawahnya itu segitiga terbalik, itu artinya storage offline atau penyimpanan secara offline gitu, secara offline, tidak secara otomatis lah. Langsung jalur ke kanan dari membuat nota dan laporan, yaitu membuat laporan penjualan parfum. Di situ ada 2 data, yang pertama masuk ke pemilik, yang kedua disimpan di penjual di tokonya tersebut. Yang di bawahnya itu ada simbol sama segitiga terbalik. Yang D itu artinya laporan penjualan secara offline laporannya. Nah, yang C nggak dijelaskan, yang C itu adalah laporan nota penjualan. Baik, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena saya adalah makhluk biasa. Kalau kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda sehat selalu dan selalu ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.